Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai dimanapun berada, yang sangat saya muliakan dan saya hormati, kepada rekan-rekan anggota Ansor Kecamatan Balong Panggang yang saya hormati, tak lupa kepada semua hadirin atau pemirsa dimanapun berada yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita sekalian diberikan Allah kenikmatan berupa iman Islam, kenikmatan berupa sehat walafiat dan umur panjang, kenikmatan dipertemukan kembali oleh Allah, berjumpa dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, mulai awal hingga akhir nanti, semuanya diberikan Allah bisa istiqomah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat berserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan dan saya hormati, di sini saya memberikan tema ada 5 perkara yang dirahasiakan oleh Allah. Tapi 5 perkara ini ditunjukkan oleh Allah kalau kita bisa mencarinya. Pertama, innallaha akhfa ridahu fi ta'atin minat ta'at. Allah merahasiakan ridhonya di dalam perbuatan taat, yang mana perbuatan taat ini salah satu pasti ada yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang saya hormati, ini ada kisah zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyai Aisyah radhiyallahu anha, garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad, pernah diutus oleh Kanjeng Nabi supaya mencari pembantu di rumah tangganya. Akhirnya Nyai Aisyah memerintahkan sahabat Ali radhiyallahu karramallahu wajhah sebagai menantu Rasulullah untuk mencari pembantu. Akhirnya dicarikan oleh Sayyidina Ali di pasar. Di situ bertemu oleh orang yang mana orang ini sudah cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh Rasulullah.
Akhirnya pembantu yang ada di pasar ini diajak ke rumah Rasulullah. Di perjalanan sebelum nyampe rumah Rasulullah, ini Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditamoni oleh malaikat Jibril alaihi salam. Beliau malaikat Jibril bertamu kepada Rasulullah, memberikan kabar kepada Rasulullah bahwa pembantu atau budak yang dibawa oleh sahabat Ali ini namanya sudah tertera di neraka jahanam. Maka dari itu, ya Rasul, jangan sampai nanti pembantu ini panjenengan terima, sebab orang ini namanya sudah dicatat masuk neraka. Hadirin yang sangat saya muliakan, ringkas cerita, akhirnya budak ini datang. Di situ tidak diterima oleh Rasulullah sebagai pembantu, tapi Kanjeng Nabi menolaknya dengan halus, sekaligus minta maaf kepada pembantu yang dibawa oleh sahabat Ali itu. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam minta maaf karena tidak bisa menerima, dan di situ akhirnya pembantu calon tadi yang ditolak diberikan Nabi sebuah kurma, 1 biji kurma di bawah. Akhirnya pembantu ini pulang kembali ke pasar. Di perjalanan menuju ke pasar ini ada keistimewaan yang luar biasa. Di situ bertemu dengan orang pengemis di jalan yang lagi kelaparan, membutuhkan bantuan. Padahal pembantu ini tadi diberikan oleh Rasul hadiah hanya 1 kurma. Akhirnya kurma ini yang dibawa diberikan kepada orang yang meminta di perjalanan tadi. Ringkas cerita, di situ akhirnya malaikat Jibril turun kembali, mendapat perintah dari Allah menyampaikan kabar baik kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, tolong sampean ambil kembali pembantu tadi yang panjenengan suruh pulang. Akhirnya Rasulullah bingung, ya Jibril, ada apa sebenarnya? Gini ya Rasul, saya mendapatkan wahyu dari Allah, kabar baik, bahwa pembantu yang panjenengan tolak tadi, yang panjenengan suruh kembali, beliau sudah bersedekah kurma kepada orang yang membutuhkan di perjalanan. Ya sebab sodakoh kurma itulah akhirnya Allah menurunkan ridhonya kepada orang itu, sehingga Allah cinta ridho kepada orang itu. Akhirnya namanya yang sebelumnya ada di neraka jahanam ini langsung ditaruh oleh Allah di surga.
Para hadirin rahimakumullah, dimanapun berada, ini cerita ada hikmah bahwa ridhonya Allah itu terletak di perbuatan amal kebaikan kita semuanya. Entah amal itu kecil ataupun besar, kulon jenengan boten semerap, kita semuanya tidak tahu mana amal yang diterima oleh Allah. Maka dari itu, selagi kita bisa beramal, melakukan kebaikan, jangan pandang bulu. Walaupun itu kecil, walaupun itu remeh, tetap kita jalankan. Siapa tahu di balik itu ada ridhonya Allah yang datang, sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mungkin rahasia yang keempat lain kali kalau ada waktu saya sambung. Jadi satu yang dirahasiakan oleh Allah, yakni ridhonya Allah ditaruh di amal kebaikan manusia. Hadirin, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qaula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.